Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat adalah ibadah utama, tiang agama dan jalan komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tahukah kita, ada hal-hal kecil yang sering tidak kita sadari tapi bisa mengurangi kekhusyukan dan kesempurnaan salat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Salat bukan hanya ritual gerakan, tapi sebuah ibadah yang menuntut kekhusyukan hati. Rasulullah SAW menegaskan bahwa salat adalah amalan pertama yang akan dihisab dan ia menjadi pembeda antara iman dan kufur. Namun dalam fikih, selain syarat sah dan rukun salat, juga ada bahasan tentang perkara-perkara makruh. Perkara makruh ini tidak sampai membatalkan salat, tetapi bisa mengurangi nilai dan pahala. Namun sebelum kita lanjutkan, jika ini adalah pertama kalinya Anda singgah di channel ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar terus mendapatkan kajian yang bermanfaat. Tuliskan juga doa dan hajat Anda di kolom komentar, karena Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah mustajab. Di atas kepalanya ada malaikat yang diutus. Setiap kali ia berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan, malaikat itu berkata, amin, dan bagimu seperti itu juga. Hadis riwayat Muslim nomor 2733. Bayangkan, doa yang Anda tuliskan akan diaminkan saudara-saudara kita dan malaikat pun mendoakan hal yang sama untuk Anda. Masya Allah, inilah kesempatan emas untuk memperbanyak doa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bayangkan kita sedang sholat, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu, kita sedang berada dalam momen yang paling mulia, momen seorang hamba berbicara langsung dengan Tuhannya. Namun, seringkali ada hal-hal kecil yang tanpa sadar kita lakukan. Hal-hal ini tidak membatalkan sholat, tetapi bisa mengurangi kekhusyukan, bahkan pahala kita berkurang.
ulama menyebutnya sebagai perkara makruh dalam sholat. Mari kita renungkan bersama 5 di antaranya. Yang pertama, menoleh tanpa kebutuhan. Pernahkah Anda sholat lalu tiba-tiba menoleh karena ada gerakan di samping? Itu hal yang sering kita alami. Tapi ternyata Rasulullah SAW sudah memperingatkan. Beliau bersabda, innahu ihtilasun yahtalisuhu syaitan min sholati al-abdi. Itu adalah penipuan yang dilakukan setan terhadap sholat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, ketika kita menoleh tanpa hajat, setan berhasil mencuri sedikit dari kekhusyukan sholat kita. Karena itu, kalaupun harus menoleh, misalnya ada bahaya mendesak, lakukanlah seperlunya. Tapi jika tidak, tetaplah pandangan kita tertuju ke arah kiblat. Yang kedua, mendongakkan kepala ke atas. Ada seseorang ketika sholat suka menengadah ke langit. Rasulullah SAW sangat keras memperingatkan hal ini. Beliau bersabda, hendaklah orang-orang itu berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit dalam sholat, atau mata mereka tidak akan dikembalikan kepada mereka, atau penglihatannya akan dicabut. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, pandangan kita ketika sholat diarahkan ke tempat sujud. Dengan begitu, hati pun lebih mudah khusyuk. Yang ketiga, meludah ke depan atau ke kanan. Bayangkan, seseorang sholat di masjid lalu ia meludah ke depan. Itu bukan hanya mengganggu, tapi juga bentuk ketidakadaban kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian berdiri untuk sholat, maka sesungguhnya Allah berada di hadapannya. Maka janganlah ia meludah ke arah depan atau ke kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau terpaksa, meludahlah ke kiri atau siapkan sapu tangan atau tisu. Itulah adab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, menahan buang hajat atau hadas. Pernahkah Anda sedang sholat tapi merasa ingin buang air kecil atau besar? Hati jadi tidak tenang, pikiran terganggu, sholat pun jadi terburu-buru. Rasulullah SAW bersabda, la sholata bihadratit ta'ami wala wahuwa yudafi'uhul ahbasa. Tidak sempurna sholat ketika makanan sudah dihidangkan, dan tidak sempurna pula sholat orang yang menahan buang hajat. Hadis riwayat Muslim. Maka syariat mengajarkan, dahulukan kebutuhan jasmani. Jika lapar dan makanan sudah tersedia, makanlah secukupnya. Jika ingin buang hajat, selesaikan dulu, baru sholat dengan tenang dan khusyuk. Yang kelima, sholat di kuburan. Bayangkan seseorang sholat menghadap kuburan. Itu bisa menyerupai orang-orang terdahulu yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Karena itu Rasulullah SAW melarangnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW melarang sholat di 7 tempat: tempat sampah, tempat penyembelihan hewan, kuburan, jalan umum, kamar mandi, kandang unta, dan di atas Ka'bah. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, meski sholat dengan alas suci di kuburan tetap sah, hukumnya makruh karena bisa membuka celah kepada perbuatan syirik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, 5 perkara makruh ini seolah kecil,
tapi sangat mempengaruhi kualitas solat kita. Solat bukan hanya soal sah atau batal, tapi tentang bagaimana kita benar-benar hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh adab, kekhusyukan, dan ketundukan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.